Tua Bangka. Tua Bangka, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Dan kali ini kita sudah lebih gaul lagi guys. Iya, di antara Lebih keren lagi. Ini harus ku naikin lagi. Dan karena ada pembahasan yang bikin kita agak awet muda ya. Aku agak hari ini kita mau menceritakan sesuatu karena yang memang emosi, gak biasa kita tengok-tengok. Sering terjadi gitu. Dan ini merupakan sebuah keluhan anak muda. Yang merasa diri dia pernah PHP, kena kan? Pernah terkena. Paham iya. ini? Bukan terkena Kau angka bayangkan, 7 Cing. lewat, tapi ini terkena. Kita ngomongin biar agak lebih muda nih Cing ya. Kau sih masih muda, aku sih Ya, agak tua. Kalau posisi aku pasti sering terjadi hal seperti itu. Dan harus kita persiapkan macam mana menanggapinya. Minimal netizen tak kena, biar aku yang kena. Iya, kau sok jadi Kau pahlawan. yang si paling pahlawan ya kan. Kan sekarang itu si paling itu kan. Tapi enggak macam mana sih. Kau pernah bayangkan tak? Kau udah jatuh cinta benar sama cewek itu kan? Pernah. Terus kau udah berikan semua perhatian kau sama dia kan? Pernah. Semua Kau orang sudah pasti pernah. berangan-angan jauh dah. Semua orang Berbulan-bulan kau berjalan sama dia, ngajak makan dia, udah kau taruh hati kau sama dia, pernah kan? Pokok netizen, saya mewakili the publica of netizen, pasti pernah merasakan itu. Dan suatu Dan saat itu dan ternyata sakitnya di mana, Cing? sakitnya di sini. Kenapa kau bisa sakit? Kenapa bisa sakit? Ini saya mewakilkan apa kata orang. Karena dia sudah mengharapkan. Misal saya membuat sebuah perumpamaan. Saya memesan kopi di warkop. Yang saya harapkan kopi itu jangan terlalu banyak gula. Sikit ya gulanya, pahit. Gak pahit-pahit amat, tapi gula sedang. Ekspektasinya ketika gula itu datang terlalu manis. Bukan Sedangkan gula, yang gula. manis tadi Bukan gula, kopi Yes. itu datang. Begitu kopi itu datang, ekspektasi saya yang saya rasakan pengennya jangan terlalu manis, datang yang manis yang overdosis. Atau enggak overdosis artinya udah terlalu manis yang bikin kita tuh tak enak aku makan kopi ini. Terlalu berlebihan ekspektasi kau lah ya. Artinya kau berharapan kau tuh tidak semanis itu, ternyata terlalu manis. Apa artinya? Padahal manis kan nyaman. Ya memang manis nyaman, tapi yang kita harapkan kan bukan seperti itu. Bukan, kau minta yang menderita gitu, yang pahit-pahit gitu ya. Selera orang enggak menderita. Kan misalnya orang nih minum kopi, ada yang suka manis, ada yang suka sedang, ada yang suka pahit. Lebih parahnya lagi ekspektasi gitu, yang ada manis sedikit, sedang, malah dia bingung dengan apa kata kita. Dikasih yang pahit, tak kasih gula kali. Suka dikau kasih gula seorang. Ada kadang duka pengen seperti itu. Iya, karena gula itu kan selera masing-masing. Gula selera masing-masing. Apa artinya seandainya sudah disuguhkan, tiba-tiba kau minum pun tidak sesuai dengan harapan? Ekspresi orang seperti ini. Ekspresi itu gitu kan. Artinya kau sudah pesan kan kopi itu gulanya dikit, ekspektasi kental, itu kan? Ekspektasi gitu udah nyaman nih. Aku juga pernah ngalamin itu. Ya kan? Ekspektasi gitu guys, udah enak. Jadi aku pesan kopinya kental, gulanya dikit. Sekali datang, gulanya tuh banyak, encer lagi. Ya Allah mah, aduh, karena apa lah ya? Gula banyak nih. Gula sedikit. Gulanya banyak, kopinya sedikit. Aduh sakit. Tapi udah pesan kan, tapi dia kan, udah mengiyakan, tapi yang diantarkannya berbeda. Yang saya lucukan tuh ekspresi muka orang yang kopi tadi. Dia serius mendengarkan apa yang kita mau. Begitu datang di luar ekspektasi gitu. Jadi berarti tidak masuk dalam otak dia lah tuh yang pesan tuh.
luar biasa sakit hati rasanya. Karena itu artinya pemberian sebuah harapan yang palsu. Sakit. Sakitnya. Iya. Pernah sekarang nih, pernah enggak kau di PHP kan cewek? Pasti pernah. Setiap orang jawabannya pasti pernah. Nah, gimana? Kadang tuh orang gengsi untuk mengakui, Nggak, padahal dia merasakan. Ceritanya itu macam mana Ini sih? saya mendapatkan sebuah ini saya mengambil beberapa cerita. Dapet cerita diri kau seorang pun bagus. Jangan gitulah gitu. Enggak apa-apa, aku suka dengar. Coba macam mana cerita tuh? Begini. Dia udah lama punya hubungan asmara kan. Asmara sama siapa nih? Sama si A misalnya. Oh, si A. Atau si B misalnya. Bebas. Dia udah punya ekspektasi yang bagus untuk kedepannya. Bahkan dia udah mikirkan, oh mungkin pernikahan itu seperti ini ya. Padahal itu masih ekspektasi dan belum tentu itu terjadi. Sampai yang sana dan yang si A tadi pun mengiyakan gitu. Oh ya nanti seperti ini ya gitu kan. Tapi ketika udah sampai ekspektasinya di penghujungnya tadi, di luar ekspektasi, dia malah dekat sama yang lain. Anjay, berat tuh. Itu kan kurang lebih hampir sama dengan PHP tadi. Kau udah bahas ini kaunya gimana? Ya kan pada saat itu udah berekspektasi kan. Artinya kau sudah kau letakkan kepada dia, sudah melakukan, sudah ada yang namanya bahasa itu hitam atas putih, udah saling berjanji, mengikat janji? Belum. Oh, berarti belum. Itu kan ada. Artinya dia hanya sebuah harapan-harapan beri kode-kode gitu kan. Kode ya sih. Kode-kode gitu kan. Ternyata kau termakan kode itu. Iya, gitu. Bukan kau kah? Oh, bukan kau nih. Oh, gitu. Banyak orang udah termakan kode-kode seperti itu dan ternyata ekspektasinya enggak seperti itu, mamen. Iya. Salah persepsi berarti. Persepsi orang dulu, makanya akhirnya kita menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah pemberian harapan. Ternyata mungkin enggak. Dan itu yang namanya beda gitu kali ya. Itu tergantung persepsi orang sendiri. Dia merasa itu. Tapi memang banyak orang yang sebagian besar kita pasti pernah ditemukan dengan kondisi seperti itu. Contoh, kita dijanjikan dengan sebuah hadiah misalnya kan. Hari ini jika aku mendapatkan ini, aku akan berikan kau hadiah ini gitu kan. Misalnya sepatu. Pada ketika kita sudah mendapatkan apa yang dijanjikan tadi, mendapatkan apa yang kita harapkan, tiba-tiba pada hari itu dia tidak memberikan apa yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya. Itulah yang dikatakan PHP. Jadi kau udah berharap nih dapat sepatu baru nih. Udah berharap banget. Hari itu nih karena aku dapat rezeki lebih. Misal. Tenang, nanti aku belikan sepatu kau. Kan. Ekspektasi kita udah pasti. Udah gitu udah. Nanti aku dapat sepatu baru nih, aku udah banyak bantu dia nih. Wah, keren lah kan. Ternyata pada hari hanya enggak dapat. Banyak orang kayak gitu loh. Dia suka memberikan sebuah harapan-harapan, tapi ketika sudah pada hari hanya harapan itu tak kunjung tiba. Kadang ada yang itu akan merusak hubungan pertemanan itu. Ada juga sebuah gini. Misalnya dia menjanjikan dia bakalan ngasih ini. Misal dia bakalan ngasih boneka, contoh. Dia ingin ngasih boneka yang sebesar badan dia. Nah, kadang ada yang udah menjanjikan seperti itu. Tapi ketika udah dikasih, ternyata ekspektasinya bonekanya tidak sebesar yang diharapkan. Agak kecil sedikit. Terus yang udah mengharapkan yang besar tadi, dia manas. Kayak tidak mensyukuri itu. Aku kan minta yang besar, kamu kasih kecil. Kadang kejadian seperti itu, mereka menganggap bahwa itu adalah PHP, padahal bukan PHP-nya. Itu merupakan perjuangan dia, macam mana dia beli barang itu. Sering terjadi kayak gitu. Jadi ketika dia berharap yang besar, ketika tidak sesuai dengan harapan dia, walaupun barang itu udah ada, dia tidak akan mencukuri karena tidak sesuai dengan apa yang ada di otak dia. Dia janjikan bonekanya sebesar badan dia, tapi yang datang sebesar badan kucing misalnya kan. Iya. Nah, kayak gitu kan. Contohnya seperti itu. Kasihan tuh yang udah berusaha untuk mencari boneka yang kayak kucing. Kayak gitu kan. Kasihan kan, kayak udah berusaha untuk mewujudkan pokoknya boneka. Iya kan, biasanya kalau misalnya ini kan sesuai dengan permintaan. Misalnya kita pengen lah ya boneka yang besarnya yang kayak biar enak dipeluk gitunya misal.
Tapi Ketika yang kalimat- ngasih boneka begitu, oh ya nanti aku janji bakalan ngasih boneka. Tapi janjinya dia ngasih boneka agak kecil sedikit dibanding itu. Dan yang merasa dijanjikan tadi manas. Efek dari PHP itu apa sih? Sebenarnya efek dari PHP itu menurut netizen itu sakit hati. Kalau menurut aku efek dari PHP kalau kena di aku ya udah, Nggak usah sampai hati. nggak usah sampai hati. Karena kita sayang sama diri kita kan. Iya. Kalau karena kita sayang gini, sama diri kita, artinya kita tidak mementingkan hal-hal seperti itu. nggak penting kan? Karena kalau kita memikirkan hal-hal buruk, otomatis kita menyiksa diri kita seorang. Menyiksa diri kita, Sakit hati ujung-ujungnya seorang. sakit hati seorang, Gitu. tiba-tiba demam, kena infus, besok meninggal. Segitunya. Ya makanya Kalau- intinya itu jangan menyiksa diri. Kalau saatnya hanya kita untuk itu. memang menghadapi suatu permasalahan atau kasus seperti itu, jika dijanjikan hal seperti itu, kita tidak usah menaruh lebih lah. Syukur-syukur dikasih ya lah. Iya. Gitu kan kita tidak tahu. Seharusnya gitu. Hari ini Seharusnya. oke, hari ini emosinya kayak gitu. 3 hari ke depan kan kita tidak tahu emosinya gimana. Iya. Bisa jadi dia ada hal-hal yang lain yang memang wah, kita nomor 2, nomor 1 mungkin ada yang lain. Yoi. Gitu. Kalau aku gini, kalau aku di PHP-in misalnya aku dikasih apa gitu kan. Misalnya aku dijanjiin untuk dikasih A dan ternyata ekspektasi aku dikasih yang B. Ya udah. Kita jangan overthinking. Yes. Kita positive thinking enggak? Oh, Yes. mungkin dia sebabnya seperti ini. Dia ada permasalahan lain dan membutuhkan waktu dan usaha yang lebih daripada untuk kita. mendapatkan barang ini tadi. Jadi memang kita tidak usah pernah berpikiran bahwa dia tidak gini lagi. Kasarnya memang demikian dan kita sudah mencapai titik di mana kita memang membenci orang itu. Siap-siap. Tapi kalau pada dasarnya ingin mencari gara-gara, misalnya dia memang sengaja, oh aku pengen minta belikan ini, ketika dia tidak mampu untuk belikan itu, di situ ada celah dia untuk menyalahkan kita, wajib orang itu tinggalkan cowok. Artinya dia tidak Artinya perlu. dia memang tidak mau sama kau lagi, kau tinggalkan dia bagus. Gak usah aku tunggu lagi Kau itu. usah tunggu lagi. Artinya dia sengaja mencari gara-gara, Cari celah untuk mencari cara untuk kesalahan. Percuma Percuma kita memperjuangkan orang yang tidak suka dengan kita, mending tinggalkan. Kita mau jangan menyiksa batin kita hanya untuk itu ya. Betul. Pernah terjadi? Pernah terjadi dan itu semua pasti mengalami. Pernah dong. Iya. Kan ngapain gitu memperjuangin yang sekiranya menurut kita. Kadang gini, kadang ada sebuah filosofi cowok kalau melakukan mikir dulu. Kalau cewek nggak melakukan baru mikir. Gimana? Enggak melakukan baru mikir. Gini, Gimana? Melakukan cowok dulu. sebelum melakukan pasti mikir. Sebelum melakukan dia mikir dulu ke depannya. Kalau Cewek udah melakukan dulu, udah kejadian udah kayak gini, kejadian, baru dia mikir. Misal. Akhirnya nyesal. Kebanyakan gitu. Aku Ini yang tahu. dapat ini. Kebanyakan ya gitu. Jadi untuk cewek itu kadang-kadang dia tidak pernah, maksudnya enggak berpikir panjang. Nggak pikir panjang. Padahal sang cowok ini sudah berpikir panjang nih. Iya. Cobalah kepikirkan lagi, gitu kan. Kebanyakan Cobalah pikirkan lagi. Penting enggak sih, gitu kan? karena dia mikir kalau beli yang besar Penting enggak sih Penting itu? nggak sih? Ada hanya sekedar Jadi menu-menu. gara-gara barang ini kita harus kayak gini gitu kan? Kebanyakan Kan? itu. Dia egois, cewek tuh. Egois. Nggak bisa karena kau sudah menghargai aku gini kita N M terus sih. N udahan N. atau break atau nak mau tegur aku Nah. atau aku blok dia langsung. Kadang ada yang gitu pakai main blok pun ada. Jadi kalau udah sampai pada fase itu, oke lah. Oke. Laki-laki pun merasa dibuang. Iya. Kita pergi, Kita pergi. cing, Balik pergi ngopi. pergi ngopi, sama udah kita tahu. Baru kita ketawa. Karena kita udah merasa nyaman dengan kawan gitu tadi, kita lupa dengan masalah itu. Iya. Kebanyakan gitu. Udah, baik ya udahlah. Udah. Terusin aja. Udah. Tapi Pas cewek itu langsung ngebel gitu. terus Baru nyesal. aku di mana? Nah. Gitu beda. Kebanyakan gitu kan. Enggak tahu. Tapi rata-rata Rata-rata yang cewek. saya dengarkan dari tim Gitu. dari budak-budak kan. Hmm. Filosofinya enggak jauh dari itu. Cowok kalau mau melakukan mikir dulu. Tapi dia eksekusi dulu, baru dulu. kemudian dia nyesal hasil perbuatan dia. Nah, Artinya dia masih sayang.
artinya dia masih sayang. Oh, Cuman gitu. karena dia mungkin Egois, ego, atau dia nggak mau mungkin tahu sakit hati benar. ataupun dia hanya mementing Nggak mikirkan ke depannya. Kadang nih gini, dia hanya mementingkan oh kan cewek kan arahnya ke perasaan gitu kan. Kalau cowok kan pasti mikir oh logika aku seperti ini, mungkin tidak dia seperti ini. Kadang kan cowok berpikir berdasarkan logika. Mereka tidak terima. Kadang mereka tidak terima. Kau nih mikir pakai logika, orang tuh mikir pakai hati. Ini yang salah, karena dia mikir pakai hati tadi, lupa dengan pakai logika. Seharusnya dia pikir pakai logika dulu baru ke hati. Jadi kalau cewek itu ke hati dulu ya. Hati dulu, dia kan harusnya ke hati, udah sedih gitu. Baru udah sadar ini, baru logikanya yang keluar. Oh, logikanya keluar. Oh iya betul ya cacing tuh ya. Ngapa begini? Cobalah aku tuh enggak gitu kan dia. Coba aku cacing Hai cing. Dan belum tentu cowok bakalan balik lagi. Karena udah merasa nyaman dengan kumpulan dia lingkungan tadi. Udah ngopi, udah ngomong, bual, semua segala macam. Udah terlalu dalam lukanya berarti ya. Udah lepas semua kan. Tapi coba kalau udah luka benar tuh gitu cing. Rata-rata gitu. Yang saya dapat ekspektasinya rata-rata gitu. Karena dia udah menemukan dunia baru. Apalagi sebelumnya seandainya hubungan kau toksik misalkan. Toksik misalkan. Toksik. Kau disuruh sana. Hujan-hujan pergi ke sana kan. Ngantar kan. Contohnya ngantar apa? Ngantar beli gorengan, segala macam. Contohnya seperti itu. Yang aku lapar. Hujan yang ribut kan, kau datang. Hari itu juga kalau tak diantar putus marah kan, takut. Kau takut ya? Takut kan? Itu kan toksik tuh. Mau nak mau nih, ini artinya kan dia paham dengan perjuangan dia. Dia tahu dengan capeknya dia. Dia harus mempertaruhkan waktu dia demi cewek itu kau usahakan untuk mati-matian ngantarkan pisang goreng hujan-hujan. Wah, satu. Tahu-taunya besoknya lagi contoh lah ya. Tahu-taunya udah Dani udah lewat. Tahu-taunya begitu besoknya semua cowok tuh sama dengan cowok yang lain. Digituan. Biasa gitu. Karena kita telat tadi. Karena kagak telat di blok. Satu kesalahan melupakan 1000 kebaikan. Itu ekspektasinya. Itu sering terjadi. Ini saya sampaikan sebagai perwakilan The Buciners cowok-cowok. The Buciners cowok-cowok. Jadi posisi kau waktu itu tuh. Bukan kau. Ini kan Buciners nih. Dari budak-budak yang kan aku suka ngumpulkan budak di markas aku. Aku tanya-tanyain tentang bucin dia macam mana. Keresahan dia apa. Jadi karena kau sayang sama dia. Kau pula. Buciners tuh. The Buciners Kalimantan Barat tuh. Jadi dan Kalimantan se-Indonesia. Seperti itu. Jadi ketika dia sayang sama pasangannya, dia selalu berusaha untuk menurutin. Iya, rata-rata. Menurutin kemauan mungkin dia pasangannya. Karena dia merasa dapatkan cewek itu susah. Dia sadar diri karena dia itu hancur. Dia berusaha untuk menjaga lah ya. Menjaga hati dia agar tidak tersakiti gitu ya. Tidak tersakiti atau macam mana everything for you lah. I do it for you. For you, everything for you. Jadi itu akan menyiksa. Dia juga udah gak mikirkan perasaan kau lagi. Enggak perasaan laki-lakinya. Karena laki-laki pakai logika, hatinya udah hancur lah. Pokoknya aku akan menjaganya sebagus-bagusnya. Hancur udahlah. Dia gak mikir hati dia kan. Pakai logika. Aku harus menjaga. Logikanya hanya satu. Aku menjaga dia atau aku putus dengan dia. Itu logika dia pasti. Dia udah gak mikir hati lagi. Kalau akhirnya tapi akhirnya kan kalau udah kondisi kayak gitu selalu sering kan hatinya kan jadi sakit tertekan kan terus nggak merdeka dia nggak merasa bebas tadi. Kau nggak pernah ngasih penjelasan ke dia gimana kau pula udah itu jadi ini saya ambil sampel dari budak yang perkumpulan di Buciners. Jadi begitu saya tanya kan, ngapa sih kau mau kayak gitu kan? Ngapa sih kau mau bertahan? Gini boy, perjuangan aku untuk mendapatkan itu berat. Alasannya ngapa? Apa kerja cantik? Cantik tak ada gak? Tapi ini berkaitan dengan hati. Hatiku sakit tak? Sakit sih. Apa kau buat? Tak tahu. Logika aku apa? Aku mau setia dengan dia. Kadang karena dia sering kena suruh, artinya kayak dia tuh seakan terhipnotis. The Buciners tadi mungkin begitulah aja. Mana aku mau mempertahankan hubungan tadi. Tapi walaupun itu harus menyiksa batin dia sendiri. Akhirnya suatu saat nggak tahan juga. Akhirnya nggak tahan karena sesabar-sabar cowok pasti ada batasannya.
Kecuali cowok yang toksik, sikit-sikit neror itu Ada. Ada tuh. Ada tuh. Jadi kalau seandainya memang ada hal-hal yang memang kayak kau nih, kau udah berikan perhatian kau, sayang kau, usaha kau, hujan panas kau tetap mewujudkan apa yang pasangan yang disayangi itu. Cuma satu saat kau ada melakukan kesalahan, langsung di-cut sama dia. Padahal kau sudah menekan itu semuanya. Iya. Kau berusaha untuk menjaga kan? Berusaha jaga. Karena gini. Akhirnya kau tinggal. Akhirnya si buciners itu meninggalkan benda itu. Meninggalkan itu tadi. Udah karena hubungannya udah tidak sehat. Dan menurut dia. Kau tidak berusaha untuk. Kau buciner itu tidak berusaha untuk memperbaikinya. Buciners itu. Tidak minta untuk memperbaiki. Nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki karena udah berkumpul dengan buciners yang lain. Oh, sudah terpengaruh sama, udah dibuka wawasannya. Dibuka wawasannya, kau tak betul dengan dia. Kau tak bebas dengan dia. Tapi kan namanya ngumpul. Tapi kan namanya manusia itu kan kadangnya ada naik turunnya. Itu fungsinya kau untuk melindungi dan menjaga dia lah kalau udah sayang sama dia. Tapi kalau udah terlalu bisa diperbaiki kan semuanya kan. Bisa diperbaiki apabila dia jangan sampai mengulangi lagi. Kalau udah sampai mengulangi sampai 2-3 kali, apalagi sampai parah nih permasalahannya nih. Lebih parah lagi. Sampai kapan sih dia harus sayapnya dipatahkan terus? Iya. Memangnya mau disangkar terus? Iya. Dan setelah itu apa yang dirasakan budak itu? Apa yang dirasakan si buciners itu, jadi merasa bebas. Free. Dia bisa ngumpul, dia menemukan dunianya sendiri. Dia sering ngumpulkan budak-budak dia, sharing-sharing dengan buciners lain. Macam mana caranya di-sharing, jangan sampai kau seperti itu. Terus akhirnya ada sebuah kelompok The Buciners ngumpul. Markasnya ada. Markasnya aku tahu di mana. Aku tahu markasnya di mana. Terus, apa kisah yang itu tuh? Yang tadinya yang menendang budak buciners tuh kisah macam mana sekarang? Yang mana? Yang mengiya-nyiakan sayang dan cinta budak buciners tuh apa sekarang kabarnya? Katanya saya tuh sering tanya kan sama budak-budak, apa sih setelah putus cewek kau dulu? Masing-masing tanya. Mungkin ada sekitar 4 orang udah salah. Ada buciners yang kayaknya udah parah benar gitu kan. Setelah kau putus dengan dia apa? Aku setelah putus aku bisa pacaran dengan bidan. Terus dengan bidan kau enak enggak? Enak karena aku nak dikekang. Terus mantanku cuma makin hancur ya gitu. Tapi ada gak bilang ada gak itu makin bagus gitu ya. Oh gitu. Jadi kan ada beberapa versi nih. Ada mungkin dia udah merasa sadar mungkin memperbaiki dia bagus. Ada juga ada yang udah hancur makin hancur. Oh. Itu tadi. Enggak. Efeknya tadi. Enggak diteror sama itu yang lama. Udah tuh. Kayaknya udah enggak saling neror. Udah ada teror. Ada saling nerima. Karena nggak hanya kita buciners masalah cewek ya, cowok pun ada kayak gitu. Udahlah itu masih neror, malah kan dia ngehack kayak gitu. Iya. Laki-laki pun ada. Laki-laki ada yang gitu. Tapi itu nanti bapak. Mungkin cewek itu kali suka bikin PHP cowok itu kali. Bisa jadi. Ini kayaknya PHP, tapi itu Dodi. Durasi makin jauh. Oke, kagak PHP itu enggak bagus. Pokoknya ini kita boleh lah kita main-mainkan hati orang tuh. Asli kita udah dapatkan sampel-sampel dari buciners sering ngumpul-ngumpul. Enggak hanya cowok, enggak hanya cewek, enggak gak macam mana kita menjelekkan cewek, enggak gak. Tapi karena kita kumpulnya dengan banyak yang laki-laki tadi, saya tanya tahu buciners tadi, kurang lebih seperti itu. Buat kita nih yang cewek, jagalah tadi perasaan cowok tuh. Kalau cowok juga kena, jaga. Kalau cowok tak kena, tak buang. Tenang ya, yang nonton kita banyak cowok, tenang ya. Iya, yang nonton masih geng kita banyak. Geng buciners. Geng buciners ya. Bagus, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang buciners. Legam macam badan, disuruh kawin dia berkuat tak mau. Pas dia mau, tak ada yang mau. Tua bangka, tak sadar tua, asyik menggila. Dan jadi apa?